Hello everyone, let me introduce myself. My name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNJ 24C. In this video, I would like to explain about leadership, especially about the basic concept, the rules of leaders and followers, the importance of leadership, the characteristics of effective leadership, and also the different leadership models. Leadership is an important topic in management because every organization needs a good leader to guide the team, make decisions, and achieve organizational goals. Without leadership, it will be difficult for a group or organization to work together effectively. Therefore, throughout this video, I hope we can better understand what leadership is, why leadership is important, and how different leadership styles can influence the success of an organization. Now, let's start the discussion. Baik, pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definition leadership atau pengertian kepemimpinan. Kalau kita lihat secara sederhana, leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan juga memotivasi orang lain supaya bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, leadership itu tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi lebih ke bagaimana seorang pemimpin bisa membimbing timnya dengan baik. Di dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin biasanya memiliki tujuan atau visi yang ingin dicapai. Nah, tugas pemimpin di sini adalah mengajak dan mengarahkan anggota tim supaya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, bisa kita pahami bahwa leadership itu sangat penting karena tanpa kepemimpinan yang baik, sebuah organisasi bisa berjalan kurang efektif dan tujuan yang ingin dicapai juga menjadi sulit. Next, leader and followers. Selanjutnya pada slide kedua, saya akan menjelaskan tentang leader and followers. Di sini, leader atau pemimpin adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan anggota tim. Seorang leader biasanya memiliki visi, mampu membuat keputusan dan juga memberikan motivasi kepada anggota timnya supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal. Sedangkan followers adalah anggota tim yang mendukung kepemimpinan dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Walaupun disebut followers, sebenarnya peran mereka juga sangat penting karena keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpin saja, tetapi juga pada kerjasama seluruh anggota tim. Jadi bisa kita lihat bahwa leadership itu bukan hanya tentang pemimpin, tetapi juga tentang kerjasama antara leader dan followers dalam mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada importance of leadership. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya leadership dalam sebuah organisasi. Leadership itu sangat penting karena dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan adanya pemimpin yang baik, pekerjaan bisa lebih terarah dan anggota tim menjadi lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Selain itu, leadership juga dapat meningkatkan kerjasama dalam tim. Pemimpin yang baik biasanya mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga anggota tim menjadi lebih semangat dalam bekerja. Kemudian, leadership juga sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika terjadi masalah atau konflik, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa leadership memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan sebuah organisasi. Oke, selanjutnya ada karakteristik of effective leadership. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik leadership yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif biasanya memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama adalah visi yang jelas. Artinya, pemimpin tahu tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian, pemimpin juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini penting supaya informasi bisa disampaikan dengan jelas kepada anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memotivasi tim agar tetap semangat dalam bekerja. Pemimpin yang baik juga biasanya mampu bekerja sama dengan tim, mengambil keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Jadi karakteristik ini sangat dibutuhkan agar seorang pemimpin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, selanjutnya ada leadership model.
Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership model atau model kepemimpinan. Leadership model adalah gaya atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin dan mengelola timnya. Setiap pemimpin bisa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi organisasinya. Secara umum, ada 3 model leadership yang sering digunakan. Yang pertama ada autocratic leadership, democratic leadership, dan laissez-faire leadership. Nah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga model leadership tersebut. Yang pertama ada autocratic leadership. Autocratic leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota timnya. Jadi dalam gaya ini, anggota tim biasanya hanya mengikuti perintah yang diberikan oleh pemimpin. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah keputusan bisa diambil dengan cepat, terutama dalam kondisi darurat atau ketika waktu sangat terbatas. Namun, di sisi lain, kekurangannya adalah anggota tim memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memberikan pendapat atau ide mereka, sehingga kadang membuat anggota tim merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada democratic leadership. Democratic leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sebelum mengambil keputusan, pemimpin biasanya akan mendengarkan pendapat atau saran dari anggota timnya terlebih dahulu. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah dapat meningkatkan kerjasama dalam tim dan membuat anggota timnya merasa dihargai dan dilibatkan. Selain itu, keputusan yang diambil biasanya lebih baik karena mempertimbangkan berbagai pendapat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan demokratik ini banyak digunakan dalam organisasi modern saat ini. Dan yang terakhir ada laissez-faire leadership. Laissez-faire leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri. Pemimpin biasanya hanya memberikan arahan secara umum dan akan membantu jika diperlukan. Gaya kepemimpinan ini biasanya cocok digunakan jika anggota timnya sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Tetapi, jika anggota tim belum siap atau kurang disiplin, gaya kepemimpinan ini bisa menyebabkan pekerjaan menjadi kurang terarah dan hasilnya juga kurang maksimal. Nah, selanjutnya ada example or leaders. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pemimpin yang sukses. Salah satunya adalah Nelson Mandela, yang merupakan pemimpin dari Afrika Selatan yang berjuang melawan diskriminasi rasial atau apartheid. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki semangat perjuangan dan mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Kemudian ada juga Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Ia menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi generasi muda. Selain itu ada juga Jack Welch, yang merupakan mantan CEO dari perusahaan General Electric. Ia berhasil meningkatkan kinerja perusahaan dan membawa perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan yang sukses. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa belajar bahwa pemimpin harus memiliki keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan untuk membawa perubahan. Baik, pada slide terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan. Secara keseluruhan, leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Leadership memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena dapat meningkatkan kerjasama, motivasi, dan kinerja anggota timnya. Selain itu, terdapat berbagai model leadership seperti autokratik, demokratik, dan laissez-faire yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Jadi, dengan memahami konsep leadership, kita diharapkan bisa menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan, baik dalam organisasi, dunia kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Okay, thank you for your attention. This is
all my explanation about leadership. I hope this presentation can help us understand the importance of leadership in organization. Thank you very much.